Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vera Apriliasari dengan NIM 2020602068. Dan saya Putri Septiriani dengan NIM 2020602097. Di sini kami akan menjelaskan tentang peran zakat dalam perekonomian. Zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima seperti fakir, miskin, dan semacamnya sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh syariat. Zakat merupakan rukun Islam yang keempat dan merupakan salah satu unsur dalam menegakkan syariat Islam. Ayat tentang zakat terdapat pada Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina wa 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban Allah, maka Allah mengetahui maha bijaksana. Ada dua macam zakat. Yang pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan umat muslim saat menjelang hari raya Idul Fitri atau pada saat bulan Ramadan. Zakat fitrah yang dibayar setara dengan 3,5 liter atau 2,5 kg makanan pokok dari daerah yang bersangkutan. Karena di Indonesia makanan pokoknya adalah nasi, maka zakat yang dapat dibayarkan berupa beras. Yang kedua yaitu zakat mal. Zakat mal adalah zakat penghasilan seperti hasil peternakan, pertanian, perniagaan, pertambangan, emas, dan perak. Masing-masing jenis penghasilan memiliki perhitungannya masing-masing. Zakat mal yaitu 2,5% dikali jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun. Nisab zakat mal 85 kali harga emas pasaran per gram. Menurut kaidah Islam ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama, fakir. Fakir adalah golongan orang yang tidak memiliki apapun sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Yang kedua, miskin, yaitu golongan orang yang memiliki sedikit harta tetapi tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Yang ketiga, amil, yaitu orang yang mengumpulkan dan membagikan zakat. Yang keempat, mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk atau baru memeluk agama Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan dirinya dengan keadaan yang baru. Yang kelima, hamba sahaya, yaitu orang yang ingin memerdekakan dirinya. 6, garimin, yaitu orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tetapi tidak mampu untuk membayarkan hutangnya. Yang ketujuh, fisabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. 8, ibnu sabil, yaitu orang yang kehabisan biaya dalam perjalanan dalam ketaatan kepada Allah. Kebaikan ketika memenuhi zakat. Yang pertama, mempererat tali persaudaraan antara masyarakat yang berkecukupan dengan yang kekurangan, mengusir perilaku buruk pada diri seseorang sebagai pembersih harta dan menjaga seseorang dari ketamakan harta, ungkapan rasa syukur seseorang atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk pengembangan potensi diri bagi umat Islam, dan yang terakhir memberikan dukungan kepada orang yang baru memeluk agama Islam. Sekian yang dapat saya jelaskan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Potensi zakat yang begitu besar di Indonesia yang mayoritas umat muslim, maka semakin besar zakat yang kita keluarkan, semakin besar pendapatan nasional suatu negara. Semakin besar pendapatan nasional suatu negara, berarti terjadi peningkatan pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan perekonomian akan mengarahkan negara menuju kemakmuran dan kesejahteraan. Tolak ukur zakat sebagai pengatur kesejahteraan benar-benar bisa dijadikan pedoman standar, baik dalam konteks ekonomi mikro maupun makro. Kenyataan sejarah telah membuktikan bahwa zakat dapat meningkatkan pendapatan nasional suatu negara sehingga terciptalah kemakmuran. Dan penghitungan zakat dengan pendekatan makro terhadap pendapatan nasional juga telah membuktikan bahwa zakat telah memberikan pengaruh yang positif terhadap pendapatan nasional.
yang berarti berpengaruh positif juga terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Zakat dalam menciptakan peningkatan pendapatan nasional, zakat harus dialokasikan secara tepat dan diberdayakan. Peran zakat adalah sangat penting dalam usaha pemberdayaan potensi ekonomi umat. Solusi alternatif dan strategis yang ditawarkan Islam tiada lain dengan sistem pengelolaan, distribusi, dan pendayagunaan zakat yang produktif dan kreatif. Dengan pengelolaan sebagaimana dimaksud, diharapkan dapat memberdayakan orang miskin menjadi aghnia atau orang kaya dan menjadikan mustahik menjadi muzaki. Pembayaran zakat mampu menghasilkan efek pengganda dalam pertumbuhan perekonomian. Bantuan yang diberikan dalam bentuk bantuan konsumtif sudah mampu memberikan efek pengganda yang cukup signifikan. Apalagi zakat diberikan dalam bentuk bantuan produktif seperti modal kerja atau dana bergulir. Maka sudah barang tentu efek pengganda yang didapat akan lebih besar lagi dalam suatu perekonomian. Dikarenakan zakat memberikan efek 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan dalam zakat dalam bentuk bantuan konsumtif. Potensi dana zakat yang terkumpul dari umat Islam merupakan solusi alternatif yang dapat didayagunakan bagi upaya penanggulangan masalah kemiskinan di Indonesia dan pemberdayaan ekonomi umat. Tidak dapat terpecahkan dan teratasi hanya dengan dana APBN yang berasal dari penerimaan pajak maupun hutang luar negeri. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.